Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Al-ikhwa al-afadil rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji, membaca, mentalaah bab fikul muamalat dengan membaca dan mentalaah kitab Qawaidul Aqdi karya Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizallahu taala. Silahkan di share screen, Mas Abdurrahman. Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li masyaikhina wa li a'immatil muslimin. Amin. Qala hafizahullah ta'ala rabi'an ar-rushdu wa didduhu as-safhu was-safihu alladhi la yuhsinu tasarrufa fi malihi. Belum deh. Yang ketiga ya, Salisan Al-Huriyah belum. Yang ketiga belum ya. Nah. Ahsanallahu alaikum. Thalithan al-hurriyatu فالرقيق ولا تصح عقوده إذ الرقيق محجور عليه لحظ سيده لحظ سيده فإن أذن له سيده فإن تصرفاته صحيحة وإذا فإن لم تصرفاته أحسن الله عليكم فإن تصرفاته صحيحة وإذا لم يأذن له سيده فإن تصرفاته غير صحيحة. Nah, saya dijadikan spotlight ya, Mas, yang bisa di sampingnya kitab gitu. Tinggal bukan co-host tapi apa? Yang di nampak besar gitu. Apa namanya? Spotlight ya, spotlight ya. Sebentar, Atau saya diri saya sendiri. Ya, ini. Nah, gini. Sudah. Iya. Tolong tadi ditampilkan kitabnya. Ya, kita masih membahas tentang jaizu tasarruf, orang yang punya kelayaan untuk melakukan tindakan finansial. Jadi poin yang ketiga adalah al-huriyah, merdeka yaitu bukan budak. Bisa ditampilkan kitabnya. Dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizallahu taala, faraqiqu maka budak la tasihu uquduhu. Akadnya tidak sah. Idzi raqiqu karena budak itu mahjurun alaihi. Dia dilarang bertransaksi. Dan orang yang mahjur alaih itu ada dua macam. Mahjur alaih untuk kepentingan dirinya dan ada mahjur alaih untuk kepentingan orang lain. Nah, budak ini mahjur alaih lihadzi sayyidihi. Untuk kepentingan orang lain tepatnya adalah tuan pemilik budak. Oleh karena itu, karena
dia itu mahjur alaihi itu karena untuk kepentingan tuannya, maka fa'in adzina lahu sayyiduhu, jika pemilik budak itu mengizinkannya, maka tindakan atau kegiatan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh budak ini sah. Akan tetapi jika pemilik budak tidak mengizinkannya, maka tindakan ekonomi atau tasarruf yang dilakukan oleh budak ini tidak sah. Ya, di sini kita baik ya, diksi yang bagus, pilihan kata yang bagus yang diambil oleh penulis. Untuk budak beliau gunakan kata-kata rokik, tidak beliau gunakan kata-kata abdun. Kenapa? Karena kalau abdun itu multitafsir. Kok bisa multitafsir? Saat mukhlis. Abdun. Tafsir bisa Abdun lillah, bisa Abdun li sayyid. Kurang keras ya? Abdun itu bisa multitafsir. Pertama, Abdun lillah, hamba Allah. Bisa juga Abdun li sayyid. Ya. Iya. Karena kalau kosakata abdun itu ada dua arti. Abdun itu bisa artinya hamba, yaitu hamba Allah dan semua manusia itu hamba Allah. Dan bisa juga artinya budak. Sehingga biasa kalau di kitab-kitab fikih, ketika digunakan pilih kosakata abdun, maka ditambahi satu kosakata untuk supaya tidak menimbulkan multitafsir, yaitu mamlukun. Abdun mamlukun. Abdun mamlukun itu terjemahnya satu, budak. Karena fungsi dari mamlukun adalah supaya tidak dipahami itu abdun dalam artian hamba Allah. Sebagian orang menerjemahkan dengan budak yang dimiliki. Nah, itu nggak pas sebenarnya. Abdun mamlukun diterjemahkan budak yang dimiliki. Nah, ini kurang pas. Nah, abdun mamlukun artinya budak saja. Karena fungsi dari mamlukun adalah menghilangkan multitafsir yang ada pada kata-kata abdun. Nah, dan diksi yang lebih aman, sebagaimana yang diambil oleh Syekh Khalid Al-Musyaikih di sini, yaitu ar-raqiq, gitu. Itu yang ketiga, kemudian yang keempat, jaga tirta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafidallahu ta'ala rabi'an ar-rusydu wa didduhu as-safahu was-safihu alladhi la yuhsinu tasarrufa fi malihi wa dhalika bi ayyuksira minhu badlal mali fi ma la fa'idata fihi au yuksira qablan nasi lahu idza ba'a washtara wa hukmuhu hukmu sabiyyi al-mumayyizi kama taqaddama fala tasihu tasarrufatuhu illa fi mawadi'a. Hasbuk. Yang keempat, supaya seorang itu punya status jaizut tasarruf, punya kecakapan hukum untuk bertransaksi adalah ar-rusydu. Punya kepandaian dalam bertransaksi. Ar-rusydu itu kebalikannya adalah as-safahu. Ketidakmampuan untuk bertransaksi. Dan safi adalah alladzi la yuhsinu tasarrufa fi malihi. Orang yang tidak pinter untuk mengelola atau ya mengelola hartanya. Nah, itu definisinya. Definisi safi alladzi la yuhsinu tasarrufa fi malihi. Ya, apa parameternya? Wadzalika dan hal tersebut
Hal tersebut kembali kepada la yusinu tasarrufa fi malihi. Biasanya kalau isim isyarat itu kembalinya ke kalimat. Bi ayaktsura minhu batul mali fima la faidata fihi. Indikatornya ada dua. Yang pertama, sangat sering. Banyak itu terjemahnya juga bisa sering. Sering dia mengeluarkan harta, misalnya belanja, fimala faidata fihi, dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Beli barang sesuatu yang sebenarnya di rumah ada, dan itu sadar. Di rumah itu sudah punya ini, tapi beli lagi. Nah ini berarti tidak pintar mengelola harta. Kemudian ciri yang kedua, ayak surah rubanun nasi lahu. Banyak orang yang bisa menipu dia sehingga dia mengalami ruban. Ruban idza ba'a washtara. Wawu di sini maknanya au. Jika dia menjual atau membeli barang. Ketika dia jual barangnya, barang dagangannya, dia mengalami ruban. Rubannya berarti terlalu murah, di bawah harga pasar. Dia dirayu orang, akhirnya dia lepas barang dagangannya, padahal harga tersebut, padahal harganya di bawah pasar, jauh di bawah pasar, tapi dia lepas. Ini ruban ketika menjual atau ruban ketika membeli. Artinya dia beli barang terlalu mahal, jauh di atas harga pasar. Status dari orang yang safi adalah seperti anak kecil yang sudah tamyiz. Pembahasannya sudah lewat. Dan intinya dari penulis untuk anak kecil yang sudah tamyiz, tindakan ekonomi, tindakan ekonominya tidak sah. Kecuali dalam beberapa kondisi. Yaitu tepatnya 3 kondisi. Mas Abdurrahman bisa nampilkan kitabnya? Coba ditampilkan. Ayo. Baik, Ustaz. Hah? Di share screen. Iya, share screen coba. Bisa kan? Sebentar, Ustaz. Ya, sambil menunggu beliau. Lanjutnya saat Mukhlis. Terima kasih Ustaz. Qala al-mu'alif hafizullah al-mawdi'ul awwalu fil umuril yasirati al-mawdi'u tsani ay ya'dhana lahu waliyuhu fi ba'di tasarrufati likai namdura hal rasyada fa nadfa'a ilaihi ma lahu aw lam yarshud. Al-mawdi'u tsalitsu at-tasarrufatu an-nafi'atu lahu idza kana naf'uha mahdhan ka qabuli al-hibati wal waqfi wal wasiyati fahadhihi jaizatun wala ba'sa biha. Nah, yang pertama fil umuril yasirati. Jika dia beli dalam hal-hal yang harganya remeh, harganya murah. Kemudian yang kedua, aya'dzana lahu waliyuhu. Walinya, orang yang mengurusinya itu mengizinkannya fi ba'di tasarrufati untuk melakukan sejumlah kegiatan ekonomi.
likai nang duro. Nah, ini nggak sinkron ya domirnya ya. Harusnya gimana? Harusnya gimana? Ustaz Mukhlis. Kalau wali yang duro. Iya, harusnya likai yang duro karena kita membahas wali yuhu tadi. Likai yang duro supaya walinya itu bisa melihat apakah anak tersebut ataukah orang tersebut itu sudah rosyada, ini terutama untuk anak yatim yang diasuh oleh seseorang. Pak. Fanadfa ilaihi malahu sehingga kita serahkan kepadanya hartanya, yaitu harta ayahnya yang berpindah kepadanya karena sebab warisan. Aulam yarsyud ataukah ternyata belum layak untuk memegang harta. Kemudian yang ketiga adalah tindakan-tindakan Berarti ekonomi yang murni bermanfaat baginya. Bermanfaat berarti baginya natfa'a diganti syaratnya juga naf. berarti. Hah? Fa natfa'a itu diganti juga kalau itu tadi yang duro ya berarti fa yadfa'a. Oh ya, ya, ahsantum. Fa yadfa'a ilaihi malahu. Betul. Kemudian yang ketiga at-tasarrufatu an-nafi'atu. Tindakan-tindakan ekonomi yang bermanfaat lahu baginya. Syaratnya manakala manfaatnya adalah manfaat yang murni. Contoh manfaat murni menerima hadiah. Hmm. Kalau memberi hadiah itu bisa merugikan dia. Nah, ini tidak boleh. Kalau dia anak kecil yang sudah tamyiz atau tadi sudah besar namun masih safih, bolehnya menerima hadiah. Demikian juga menerima wakaf. Dalam artian dia menjadi penerimaan manfaat wakaf atau wasiat. Kalau di pelajaran yang lewat, wasiatnya bukan menerima wasiat, tapi adalah memberi wasiat. Namun kalau di sini mungkin juga menerima wasiat, nyambung dari qabul. Qabulul hibah, qabulul waqfi, dan qabulul wasiat. Kalau pakai pelajaran sebelumnya, wasiatnya bisa memberi wasiat, bisa juga menerima wasiat. Fahadhihi maka ini, yaitu tiga itu boleh dan tidak mengapa. Ini 4 poin agar seorang itu berstatus sebagai jaizut tasarruf. Berarti jaizut tasarruf itu 4 tersebut apa saja? Ya, tolong diulangi, Mas Ridho. Transaksi yang dibolehkan. Jaizut tasarruf, orang yang punya kelayaan untuk bertransaksi itu harus memenuhi 4 poin. Apa saja? Oh, akil balik Ya, balik bukan anak kecil. Kemudian yang kedua balik berakal bukan gila. Kemudian yang ketiga Rashid ya, itu nomor 4 itu. anu Zat. Allahu Akbar. Hmm. Hur. Huriyah ya, merdeka bukan budak. Kemudian yang keempat baru Rush. Rashid ya, Rashid. bukan Safi. Kemudian kita lanjutkan dobit yang keempat Ar-Rabi'. berkaitan dengan akad yang sah. Ya, Ridho. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala. Dhabitur rabi'u an yakuna al-ma'qudu alaihi mubahan naf'i. Wa ala hadha idza kana al-ma'qudu alaihi muharraman naf'i fi syar'i aw mana'a asy-syar'u min al-aqdi alaihi ma'a ibahatil intifa'i bihi fa innal aqda la yasihhu. Mithaluhu ajarahu al-baita likai yashraba khamran aw ba'ahu al-'inaba likai ya'sirahu khamran.
awil alata likai yastami'a fiha al-ghina'a aw yanzura fiha ila nisa'i aw wakalahu fi bai'i alatin muharramatin fahadzal aqdu ghairu sahihin wa yadullu lidzalika qaulullahi azza wa jalla wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa tasihu mithli hadhil uqudi min babi ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwani. Nah, hasbuk. Nah, dhabit yang keempat untuk sahnya sebuah akad adalah ma'qud alaih. Objek akad itu mubahu mubahan naf'i. Memiliki manfaat dan manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Ini isinya dua ya. Mubaha sama an-nafa. Memiliki manfaat dan manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Sehingga jual beli sesuatu yang tidak memiliki manfaat itu tidak boleh. Demikian juga jual beli sesuatu yang memiliki manfaat namun manfaatnya bukan manfaat yang mubah, namun manfaat yang haram. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Wa ala hada, berdasarkan hal ini, jika objek akad itu haram manfaatnya, fi syar'i dalam syariat, atau syariat melarang untuk menjadikannya objek akad meskipun pemanfaatan atau memanfaatkannya hukumnya mubah, akad tidak sah. Contoh, dia sewakan satu rumah atau satu bangunan supaya bangunan tersebut dipakai untuk kegiatan minum khamr. Atau dia jual kepada seseorang anggur supaya dia peras untuk dia jadikan khamr. Atau dia jual padanya alat, yaitu alat musik. Alat musik itu dalam bahasa para ulama disebut alatul malahi. Likai yastami'a fiha al-ghina. Supaya dia bisa menikmati nyanyian fiha dengan menggunakan alat tersebut. Atau satu alat yang fiha ilan nisa'i. Ini berarti kembali ke alat, fihanya kembali ke alat. Dia jual satu alat yang dengan alat tersebut dia bisa melihat perempuan. Mungkin misalnya teropong jarak jauh. Nanti bisa dia lihat istri tetangganya dari arah yang dari misalnya tempat yang tinggi. Atau wakalahu, dia melakukan transaksi wakalah, pemberian mandat untuk melakukan jual beli alat yang haram semacam alat musik. Maka akad ini tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian silahkan tolong menolong dalam bir dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan al-'udwan. Nah, apa beda albir dan at-taqwa? Bir dan takwa jika disebut sendirian, itu yang satu masuk ke dalam yang lain. Karena bir dan takwa itu seperti fakir dan miskin, demikian juga seperti iman dan Islam. Sehingga bir dan takwa itu ketika disebut takwa, maka bir termasuk di dalamnya. Ketika disebut bir, takwa termasuk di dalam. Tapi ketika digandeng bir dan takwa, maka baru maknanya berbeda. Apa maknanya, Ustaz Mukhlis? Kalau bir itu kebajikan, jadi menyuruh, nolong-nolong dalam perbuatan baik, dalam bersedekah, sholat dan sebagainya. Kalau takwa itu menghindari keburukan. Nah, santo.
Bir itu melaksanakan perintah Allah dan takwa itu menjauhi larangan-larangan Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau kita bawa kepada jual beli yang diperintahkan adalah bir dan takwa. Ini contoh jual beli alal birri. Itu apa contohnya? Jaga. Jual beli untuk melaksanakan perintah Allah. Itu contohnya apa berarti? Jual beli kitab, Ustaz. Iya, jual beli ya, kitab fikih, kitab ya, hadis dan yang lainnya. Ya, bisa kita masukkan sebagai ta'awun alal birri. Kemudian contoh jual beli statusnya ta'awun ala taqwa. Apa itu? Loh, belum bisa mengasih contoh, Ustaz. Nah, belum bisa ngasih contoh. Mas Abdullah, Mas Abdurrahman maksud saya. Baik. Apa contohnya? Mungkin Kira-kira. saya kira kalau kita sebagai penjual, kemudian barang tersebut ada ihtimalat, di antara ihtimalatnya tadi umpama kita jual anggur, ternyata si pembeli tadi digunakan untuk proses produksi khamr, maka kita tidak boleh menjualnya kepada orang tersebut. Nah, itu masih bagian dari itu nanti ya. Ta'awun alal ismi wal udwan. Kita masih di ta'awun alal birri wat taqwa. Ini kan konteksnya konteks jual beli. Nah, kalau kita bawa apa jual beli yang termasuk ta'awun alal birri dan apa jual beli yang termasuk ta'awun ala taqwa. Tadi yang alal birri sudah. Jual beli kitab, ya, kitab hadis, kitab fikih dan yang lainnya. Gitu. Coba Ustaz Mukhlis coba. Kalau ta'awun ala taqwa. Pertama kita melarang orang lain, keluarga, agar mereka tidak membeli hal-hal yang haram ya, tidak membeli umpamanya alat-alat musik, nah umpamanya gitu ya, tidak, agar mereka tidak membeli Kalau yang beli, mungkin Zat. Kalau yang beli coba. yang beli Iya, yang beli namun itu belinya itu termasuk ta'awun ala taqwa. menjauhi menjauhi keburukan, tidak membeli berarti ya, tidak Enggak, membeli ini hal membeli yang ini. Kita kan bicara ta'awunnya. ah, Nah, perintah ini ta'awanu alal birri wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Kalau ini saya beli MP3 Murotal supaya nggak denger musik, Ustaz. Hmm. Ya, misalnya jual beli apa ya? Ya, jual beli tadi. Jual beli supaya dia itu sibuk dengan hal yang lebih bermanfaat dan tidak sibuk dengan hal yang haram. Hmm. Maka dia menjual tadi dicontohkan oleh Ridho, menjual sesuatu yang bisa didengar, yang dengan itu dia nikmat dengan nikmat yang mubah, sehingga dia tidak melakukan hal yang mendengar sesuatu yang maksiat. Misalnya boleh jadi jual beli atau menyewakan game, tapi gamenya game edukatif. Nah, supaya dia tidak sewa game yang porno, game kekerasan, pembunuhan gitu. Ya, bagus Mas Rito. Kemudian ta'awun alal itsmi wal udwan. Nah, jangan ta'awun alal itsmi wal udwan. Ini yang sedang kita bahas di kalimat ya, sebelumnya. Tapi apa beda al-itsm dan al-udwan? Ya, ada minimal ada dua pendapat ulama tentang beda al-itsm dan al-udwan.
Kalau al-udwan itu zalim kepada orang lain. Al-itham itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melanggar hak Allah itu al-itham. Kemudian al-udwan itu melanggar hak sesama manusia. Nah, ini yang biasa kita terjemahkan dengan janganlah kalian tolong menolong untuk melakukan dosa dan permusuhan. Nah, permusuhan berarti menyerang orang lain. Contohnya apa? Tadi al-itham, tadi minum khamar, apa menyewakan rumah untuk kegiatan pesta miras. Itu al-itham atau al-udwan? Al-ismu. Al-itham ya. Menjual alat musik. Itu al-itham atau al-udwan? Al-ismu. Bisa dua-duanya, Ustaz. Hah? Bisa ganggu orang, Ustaz. Ya, kalau dinikmati sendirian pakai Al-ism. Al-ismu. ya, pakai di ruang istilahnya tidak apa ruang yang kedap suara Al-ism. al Islam. itham ya. Nah, sekarang coba cari al-udwan dalam pengertian permusuhan. Contohnya apa, Satroni? Jual senjata ketika demo, Ustaz. Menjual senjata ketika demo. Ya, bisa ya. Bisa menjual senjata tajam saat demo. Apa contoh yang lain? Nur Alam, atas nama Nur Alam. Belum terpikirkan, Ustaz. Belum terpikirkan ya. Contoh yang lain adalah menyewa buzzer untuk nyerang pihak tertentu, misalnya. Nah, ternyata sewa buzzer itu real ya. Ada orang sewa buzzer, nanti ditugasi untuk menyerang pihak tertentu yang diinginkan oleh penyewa. Supaya menghabisinya, mencacinya, mencelanya, membulinya secara verbal. Itu real ada di tempat kita. Kemudian pendapat yang kedua tentang beda al-itham dan al-udwan adalah penjelasan Ibnul Qayyim. Kalau Ibnul Qayyim, al-itham itu artinya dosa jenis. Sedangkan al-udwan itu dosa kadar. Artinya di bawah kadar toleransi selama masih dalam batas kadar toleransi boleh. Melanggar batas toleransi namanya udwan. Sedangkan al-itham itu kadarnya seberapapun itu dosa. Mau sedikit mau banyak tidak dilihat. Itu namanya al-itham. Contohnya mencuri. Mencuri itu mau mencuri permen, mau mencuri uang 100 perak, itu dosa. Mau mencuri 100 juta, ya dosa. Kadarnya tidak dilihat. Nah, tapi kalau al-udwan itu melihat batas toleransi. Dalam batas toleransi boleh, melampaui batas toleransi tidak boleh. Apa contohnya? Ini atas nama Syauqi. Halo? Halo? Mas Syauqi? Ya, Mas Abdurrahman, coba apa contoh al-udwan Hmm, kalau pakai penjelasan Ibnul Qayyim? mungkin Ustaz, tindakan memukul, Memukul apa? memukul
memukul seseorang dalam Ya, rangka memukul takdiban, kalau Hah? memukul anak dalam rangka takdiban atau dalam ukubah. Oh, nah, asantum ya. Ya, silakan Mas Jaka kalau mau siap-siap kerja. Iya, memukul anak ketika anak melakukan kesalahan itu kalau kadar tertentu statusnya masuk takdib, hukuman mendidik, nah, boleh. Tapi kalau lebih dari kadar tersebut sudah tidak lagi takdib, jadinya ta'dzib. Nah, kalau sampai ta'dzib, nah itu jadi haram. Itu. Kalau Hanabilah punya tolak ukur, pukulan takdib sama ta'dzib. Tolak ukurnya 10 gitu ya. Kalau mukulnya maksimal 10 itu masih bisa masuk takdib. Mukul anak atau mukul murid gitu. Pok-pok nah, misalnya. Hmm. Itu maksimal 10 di Hanabilah. Intinya pukulan yang bukan had. Takzir, demikian juga takdib, itu maksimal 10. Lebih dari 10 itu sudah melanggar. Ya, contoh contoh uduan itu contoh contoh lainnya adalah Goror. ini Balas keburukan, Ustaz. ya Baik, membalas keburukan bisa goror siapa? ya membalas keburukan bisa Baiul goror. gharar ya gharar itu kan kaedahnya kalau banyak itu terlarang kalau sedikit dimakfu ya ya bisa juga masuk di situ. Contoh yang lain adalah jual beli pakaian untuk laki-laki pakaian yang mengandung sutra. Hmm. Nah, itu kalau pakaian itu campuran, kalau benang sutranya itu campuran kan boleh kalau sedikit. Tidak boleh kalau banyak. Kalau dominan itu kan nggak boleh. Sehingga di sini kita jumpai bedanya keharuman sutra untuk laki-laki dengan keharuman laki-laki pakai emas. Kalau untuk laki-laki pakai emas itu al-ithm, haramnya haram jenis. Tapi kalau laki-laki pakai baju yang benangnya dari sutra atau sebagiannya dari sutra, haramnya haram kadar. Jika tidak dominan, boleh. Jika dominan, tidak boleh. Demikian juga misalnya makan bangkai dalam kondisi kelaparan. Itu bisa uduan. Di batas toleransi, dia boleh. Melanggar batas toleransi, nanti jadi al-udwan. Dan ini aturan yang sangat karet sebenarnya. Larangan melakukan transaksi karena ta'awun alal ithmi wal udwan. Itu seringkali patokannya tidak jelas. Apa patokannya? Di antara parameter penting untuk masuk dalam larangan ini adalah yang terlarang adalah ta'awun yang mubasyir. Ta'awun yang langsung. Kalau tidak mubasyir itu tidak terlarang. Mas. Nanti kalau misal contoh ta'awun mubasyir, misalnya jual beli, ya contoh-contoh di atas bisa kita katakan sebagai bentuk ta'awun mubasyir. Jual beli anggur untuk dibikin khamar. Jual beli misalnya bahan sesajen. Dan yang beli adalah orang yang mau memakainya sebagai sesajen. Ya, jual beli ayam cemani, nanti ayam cemani itu pasti untuk sesajen. Atau jual beli ayam Bangkok. Nah, orang beli ayam Bangkok itu pasti tujuannya apa? Diadu. Ya, apa sob Mukhlis? Diadu. Diadu. Diadu untuk aduan.
Dulu. Itu mubasyir. Tapi kalau ta'awunnya itu tidak mubasyir, itu tidak masalah. Misalnya jual beli makanan gitu, nasi Padang gitu. Tidak boleh. Dan kita katakan misalnya di antara paham ekstrim karena berlebihan dalam masalah ta'awun alal itsmi wal udwan, misalnya melarang jual beli nasi Padang dengan non-muslim, dengan orang musyrik. Alasannya, wah ini nanti ta'awun karena nanti kan dia karena habis makan nasi Padang perutnya jadi kenyang, dia punya energi. Nanti energinya itu dipakai untuk digunakan untuk Hmm. pasang sesajen. Jadi saya membantu dia untuk bisa pasang sesajen karena saya menguatkan fisiknya, ya, memberi dia energi dengan makan nasi Padang yang saya buat. Ini mendukung dia kegiatan dia untuk pasang sesajen. Nah, ini namanya ta'awun yang ghair mubasyir. Nah, ini ya, tidak mengapa gitu ya. Kalau mengharamkannya itu jadi ya, bentuk ekstrim dalam beragama gitu. Dan sebagian orang yang semangat sekali untuk memvonis orang lain sebagai ahlul bid'ah wa dhalal, ah itu pakainya sampai-sampai nggak mau jual beli dengan ahlul bid'ah. Itu memakai konsep fikihnya ta'awun ghair mubasyir juga haram gitu. Sehingga dia tidak mau jual beli dengan orang yang dianggap orang yang sesat. Nanti berarti ta'awun ya, dengan orang itu dalam kesesatan. Nah, ini yang dipakai adalah ta'awun meskipun ghair mubasyir itu dia larang. Nah, ini tidak tepat. Ini satu hal yang tidak tepat dan ini ya bentuk berlebihan. Karena yang terlarang kalau ta'awun ghair mubasyir itu terlarang, nah sudah. Interaksi dengan orang kafir non-muslim itu semuanya haram semua. Nanti kan begini, nanti ujungnya, wah itu kan tolong menolong dalam dosa. Nah, nanti bisa panjang itu. Kan nanti begini, begini. Kalau tadi dengan jual beli nasi Padang, dia makan. Makan nanti dia kenyang. Kenyang berarti dia nanti punya energi. Nah, nanti energi dan tenaganya dipakai untuk pasang sesaji. Ini berarti ta'awun. Itu nanti bisa dibuat lebih panjang lagi. Nanti semuanya serba haram itu. Kecuali jual beli sama teman satu pengajiannya saja nanti. Jadi ta'awun yang terlarang karena bab ini itu khusus ta'awun yang mubasyir. Kalau ta'awun yang ghair mubasyir itu tidak termasuk dalam larangan. Wa tasihu mislu hadil uqudi dan mensahkan akad-akad semacam ini itu tergolong bab ta'awun alal itsmi wal udwan. Kalau jual beli dengan produk-produk yang mendukung Israel itu bagaimana? Termasuk mubasir atau tidak mubasir? Ya. Itu ya, ya pada dasarnya kan ghair mubasyir ya. Ya, kalau jual beli senjata sama Israel, itu mubasyir. Tapi ini masuknya di bab hajar gitu, bukan di bab ta'awun. Babnya itu bab boykot, bukan bab. Kenapa terlarang jual beli produk yang pro Israel? Itu kalau dimasukkan ke dalam bab ta'awun, itu nanti jadinya tidak konsekuen. Karena ta'awunnya itu kan ghair mubasyir. Kalau mubasyir itu jual beli senjata dengan Israel, itu kan mubasyir.
Kalau ini kan tidak mubasyir, tidak langsung ta'awunnya. Kalau pakai kaidah dimasukkan ke dalam larangan ta'awun, maka nanti orangnya nggak konsekuen nanti. Nanti tidak akan konsisten. Loh, kok di bab ini kok tidak antum haramkan, tidak Anda haramkan? Itu kan juga termasuk dalam konsep ta'awun yang tadi Anda pakai untuk melarang jual beli produk pro Israel. Gitu. Yang pas masukkan ke dalam bab boikot. Ini sebagai bentuk senjata kita, senjata umat Islam saat ini. Kita tidak punya senjata yang lain itu. Senjata paling efektif, senjata ekonomi. Dengan boikot produk Israel. Jadi ini bentuknya adalah bentuk menggunakan senjata ekonomi untuk menyerang musuh dan lawan. Bukan karena ta'awun alal ithmi wal udwan. Nah, oleh karena itu, maka apa misalnya hukum menjadi penjaga malam bank ribawi? Ya, hukum kerja sebagai jaga malam. Kantor bank, banknya bank ribawi. Atau pegadaian. Ya, pegadaiannya tidak syar'i. Maka kita lihat dulu, ini ta'awun mubasyir atau ghair mubasyir? Coba. Ghair mubasyir. Gimana Ustaz Mukhlis? Mubasyir atau ghair mubasyir? Ghair mubasyir. Nah, kenapa bisa disimpulkan ghair mubasyir? Yang mubasyir yang seperti apa? Mubasyir itu langsung kerja di bagian yang transaksi untuk deposito itu bekerja sebagai itunya gitu ya. Sebagai pencatatnya itu mubasyir. Kalau sebagai tukang kebunnya, satpamnya, tukang cleaning service-nya, yang kita lihat ya tidak mubasyir gitu. Gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, ya oleh karena itu sebagian ulama semacam saya Sa'ad Tathri misalnya membolehkan kerja di kantor bank ribawi asalkan di bagian yang ghair mubasyir. Seperti tadi penjelasan Ustaz Mukhlis tadi. Hmm. Jadi misalnya jaga malam, misalnya ya, tadi cleaning service, cuma ngepel-ngepel gitu. Itu ta'awun ghair mubasyir. Sehingga boleh menurut saya Sa'ad Ats-Tsatsri. Ya nggak boleh itu ta'awun mubasyir. Misalnya jadi juru ketik transaksi riba, nih, jual kertas untuk menuliskan perjanjian ribawi, perjanjian transaksi riba, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau ngepel lantai, ya itu ta'awun yang ghair mubasyir. Nah, ulama yang melarang, misalnya melarang jaga malam di kantor bank ribawi, itu alasannya, ya, alasan untuk melarangnya semacam saya Ibnu Baz atau saya Ibnu Utsaimin, larangannya adalah nyaman di situ alamatul ridho gitu. Nyaman kerja di situ alamatul ridho. Bukan ta'awun alal itsmi wal udwan. Cuma nyaman kerja di situ alamatul ridho. Gitu. Berarti kalau nggak nyaman, ya masih kepikiran kapan bisa bisa resign, kapan bisa cari kerjaan yang lain, kan berarti tidak ada ridho ya. Alamat ridhonya kan jadi hilang itu. Gitu. Mas Sauki bisa ini baca langsung. Lanjut kita. أحسن الله إليكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الضابط الخامس أن يكون العاقد مالكا Bukan belum. للمعقود عليه. Misaluma mana asya'u dulu atasnya. مثال ما منع الشرع من العقد عليه مع إباحة الانتفاع به كلب Kalbul الحرث harthi langsung kalbul كلب harthi. الحرث عفوا
kalbul harsi wal masyiyatu was Wal saydu masyiyati wal itu nyambung ke kalbi. Kalbil masyiyati. kalbil harsi. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Kalbil harsi wal masyiyati was saydi wal maitati wan najasati wa nahwi dzalika. Lanjut dengan catatan kakinya. Lakin Lakin ma laysa fihi damun yasilu kal quruni wal azlafi wasya'ri wa nahwi dzalika. Wal jildi idza dubigo yasihu bai'uhu minal maitati. hasbuk. Contoh mamana asya'u barang-barang yang dilarang oleh syariat untuk jadi objek transaksi padahal pemanfaatannya boleh. Contohnya anjing penjaga tanaman wal masyiyah. Anjing penjaga hewan ternak. Demikian juga kalbis soidi, anjing untuk berburu. Ini manfaatnya, pemanfaatan anjing untuk kepentingan-kepentingan ini itu hukumnya boleh. Meskipun pemanfaatan anjing untuk tiga kepentingan ini boleh, namun anjingnya sendiri tetap tidak boleh diperjualbelikan. Kalau memanfaatkan anjing untuk melindungi tanaman itu boleh, untuk melindungi hewan ternak itu boleh. Kalau untuk melindungi orang, boleh tidak? Melindungi orang. Gimana ini? Hmm. Melindungi kambing boleh. Melindungi yang punya kambing? Qiyasul aula. Boleh Ustaz ya. Gimana? Boleh Pak? Nggak boleh. Kalau pakai Boleh. kias aula gimana Mas? Siapa tadi? Abdurrahman. Nah, kalau hewan aja boleh, apalagi manusia aja. Iya. Berarti boleh ya pelihara anjing untuk jaga gerbang pintu gitu. Supaya tidak ada maling, tidak ada rampok. Boleh ya Mas Abdurrahman ya? Nggak boleh. Hah? Lu kok nggak boleh? Tadi katanya jaga manusia boleh. Bahkan mimbabil aula. Gimana Ustaz Mukhlis? Harus Nggak boleh. konsisten loh berpendapat itu. Kan ini ada ilahnya itu. Menjaga tanaman, menjaga kopi. Kalau di Lampung itu untuk menjaga kopi kambing. Anjing itu untuk jaga kopi. Itu pakai anjing. Itu boleh itu Boleh, berdasarkan boleh, nas. boleh. Untuk jaga ternak itu boleh. Tapi kan ini kan satu hal yang yang jelas ilahnya kan. Bukan ta'abudi kan. Nah, gimana kalau untuk menjaga manusia? Gimana Ustaz Mukhlis? Nggak boleh menurut saya. Hah? Kenapa nggak boleh Ustaz? Itu ya kalau menurut Dohirul Nas itu hanya untuk menjaga kebun, menjaga hewan, untuk berburu, dan belum kita dengar juga bahwa para sahabat itu oh, nyewa anjing gitu untuk melihara dirinya sendiri gitu ya zaman itu. Dan Tapi kalaupun kan ini ilahnya kan ada ilahnya itu bukan ta'abudi kan? kalau diri sendiri manusia itu bisa menjaga diri sendiri gitu ya, nggak harus dengan anjing gitu, bisa bisa menjauhi dari mara bahaya, di sana Loh, ada kalau eh, begitu akad bodyguard. jadi bodyguard nggak boleh berarti. Manusia Enggak, bisa jaga dirinya sendiri. Berarti dia nyewa bodyguard haram hukumnya dong. boleh itu kan itu manusia. Nah, lah ini apa bedanya? Sama-sama menjaga manusia. Kalau ada Gimana Mas? Mas dalil khusus, apa? Dalil dalil khusus. yang tidak akan masuk itu, malaikat nggak mau masuk rumah itu Ustaz, bisa jadi khususan enggak? Ya, kalau misalnya kita bolehkan anjing untuk menjaga manusia ya kita katakan itu pengecualian.
jaga anjing yang nggak boleh anjing kata orang Jawa kelangenan, kesukaan aja, kesenangan gitu. Bukan untuk penjagaan gitu. Gimana kalau anjing untuk penjagaan? Kalau Sekarang ada kan nggak ada nasnya itu. Anjing polisi itu ada nasnya nggak? Tidak Sama ada, Ustaz. Chris. Hah? nggak ada nasnya ya. Anjing Tidak untuk ada. narkoba, anjing untuk mendeteksi bom, ada nasnya nggak itu? Tidak ada. Nggak ada. Nah, antum haram kan nggak? Ini haram ataukah halal itu? Anjing polisi, anjing deteksi narkoba, deteksi bom. Nah, itu gimana Ustaz Mukhlis? Oh, itu boleh lah, boleh. Nah, boleh. Boleh. Lihajah ya. Alah, Al-hajah kalau ada kan orang dulu punya hajat, dorullah. kalau ada orang punya hajat untuk dilindungi pakai anjing, gimana? Itu belum sampai hajat ya. Hmm? Belum sampai hajat tuh. Kalau anjing itu. Dan ada nas Sama lainnya. sama hajat itu, nggak ada nasnya juga sama. Hmm. Ghair mansus alaih. Nasnya kan cuma 3. Anjing deteksi bom. Ini majelis pagi ini kan ijma kan, boleh kan? Anjing deteksi bom. Iya, boleh. Ah, itu padahal tidak ada nasnya. Gimana Satroni? Nah, mungkin karena yang mencidak bom itu karena cuman anjing, Ustaz. Sedangkan untuk menjaga manusia ada opsi-opsi yang lain, Ustaz. Opsinya apa? Misalnya bodyguard gitu atau security gitu. Hmm. Gimana kalau Keamanan. di kondisi di mana biaya pakai anjing lebih murah daripada biaya bodyguard dan security? Bisa jadi hajat nggak? Tapi dia bersiko Bisa jadi sih. ini tiap hari pahalanya dikurangi 1 kirot. Ya, nanti itu dikurangi itu kalau tidak ada kebutuhan. Kan kalau punya anjing untuk berburu kan boleh. Kan ada kebutuhan. Kemudian dikecualikan. Sehingga Fuqaha bilang ini dikecualikan dari hilangnya kirot. Itu. Misalnya anjing deteksi bom itu polisi yang jaga itu atau yang ngurusi itu kan ganjarannya tidak kemudian hilang 1 kirot setiap hari karena pengecualian. Gitu. Meskipun tidak ada nasnya. Ya supaya ya itu pematik diskusi ya. Ini diwacanakan supaya kita bisa berpikir gitu. Karena kalau cuma sekedar ya nasnya 3 itu saja. Nah, itu namanya belum fikih namanya. Fikih itu mendalam, fahmun dakik. Maka ingat ini ghair mansus ini satu hal yang bukan ta'abudi, hukum yang bukan ta'abudi. Ini sesuatu yang memiliki ilah. Buktinya dan ini realnya dipakai. Buktinya anjing polisi boleh. Itu kan pakai ilah itu, bukan pakai nas. Gitu. Jadi ya, itu sebagai pematik diskusi ya. Untuk menguji kita itu memahami nas dengan kita itu punya fikih atas nas atau ya pemahaman yang di permukaan saja. Nah, itu kan perlu diuji dengan mentalaah merenungkan hal-hal semacam ini. Sebagai penutup saya bawakan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau katakan kalau anjing untuk jaga rumah itu boleh, tapi dengan syarat kalau beliau. Ya, untuk jaga rumah, rumah manusia itu boleh ketika rumahnya itu misalnya terpencil, jauh dari keramaian.
Artinya ya anjingnya tidak mengganggu tetangga-tetangganya dengan suaranya gitu. Dan dia terpencil, ya dia butuh bantuan anjing ini untuk mengusir maling atau orang-orang yang bermaksud jahat yang lainnya. Jadi ada pertimbangan ganggu lingkungan. Kalau di daerah pemukiman, maka ada kekhawatiran ganggu lingkungan. Sehingga beliau bolehkan kalau di tempat di posisi yang tidak mengganggu lingkungan. Demikian juga jual beli bangkai. Ya, bangkai kan bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang mubah hukumnya boleh. Yaitu selain untuk dimakan. Nabi di hadis Jabir ya, Nabi bolehkan bangkai diambil lemaknya untuk dempul, untuk minyak. Itu nas, ada nasnya, kebolehannya. Tapi sehingga pemanfaatannya boleh, tapi jual belinya tetap tidak boleh. Nah, ada di catatan kaki ada bangkai yang jual belinya boleh. Akan tetapi bangkai yang tidak punya darah yang mengalir, bagian-bagian tubuh yang tidak punya darah yang mengalir, semacam kurun, semacam tanduk, atulap, eh, apa, telapak kaki hewan semacam kuda dan yang lain, kemudian bulu dan semacam itu. Jual belinya boleh. Demikian juga kulit bangkai, karena idza tubigha jika sudah disamak, yasihu bai'uhu minal maitati. Boleh diperjualbelikan. Padahal dia adalah bagian dari bangkai. Tapi selain ini, boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh diperjualbelikan. Demikian juga najis. Najis itu jual belinya tidak boleh, meskipun pemanfaatannya bisa boleh. Ya, najis dipakai untuk rabuk, untuk pupuk. Nah, ini boleh, misalnya kotoran manusia untuk pupuk atau untuk apa pemanfaatan yang lain, itu boleh, namun jual belinya tidak boleh. Wa nahwi dzalika dan semacam itu. Jadi ringkasan dari saya, Dobit yang keempat itu mengandung dua hal. Pertama, mengandung manfaat. Artinya hal-hal yang tidak mengandung manfaat tidak boleh jadi objek transaksi. Contohnya, debu yang cuma satu genggam. Debu cuma satu genggam, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau debu satu truk, ada manfaatnya nggak? Ada. Oh ya ada. Tapi kalau cuma tanah satu genggam atau setengah genggam, itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau tanah satu truk, malah ada manfaatnya. Kemudian sampah. Sampah terutama zaman dulu. Sebelum ada bisnis sampah. Bisnis barang rongsokan. Dulu zaman saya kecil, rongsokan itu tidak ada manfaatnya. Murni dibuang. Setelah dengan kemajuan teknologi, sampah rongsokan itu ternyata jadi bisnis yang menguntungkan. Saya pernah ngobrol dengan, tapi sudah lama itu ya, dengan orang yang bisnis rongsokan, keuntungannya 300%. Ya, keuntungannya besar sekali. Gitu. Nah, ini tidak mengandung manfaat, tidak boleh jadi objek transaksi. Jika mengandung manfaat, boleh jadi objek transaksi, syaratnya manfaatnya manfaat yang mubah. Ya, semacam jual beli makanan, untuk sewa menyewa untuk jasa yang mubah. Nah, ini semua satu hal yang diperbolehkan karena memenuhi kriteria ini. Demikian ngaji kita di kesempatan pagi hari ini sudah 1 jam. Namanya kita belajar seputar fikih muamalat. Ada pertanyaan, Ustaz? Oh, ya boleh kalau ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri. Iya, Ustaz. Silahkan jika ada yang tanya. Saya, Ustaz.
Nulis. Eh, tadi ini yang diperbolehkan memanfaatkan tapi nggak boleh jual beli dari anjing tadi ya, anjing menjaga. Nah, kita memanfaatkan bagaimana dapatkan anjingnya itu kalau nggak jual beli. Kita nunggu ada orang hibah gitu ya, atau nunggu hadiah gitu. Akhirnya kan mesti kita membeli gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang eh, ismi udwan itu yang dari kadarnya tadi. eh, Kalau sutra sedikit di sarung itu diperbolehkan. Kalau emas itu katanya termasuk jenis. Sedikit atau Iya. banyak nggak boleh. Kalau emasnya itu hanya ada di jam tangan ya, jam tangan semuanya hanya berapa titik kira gitu ya, ada emasnya gitu. Itu kan apa itu juga termasuk nggak boleh. Makasih ya. Itu aja. Iya. Jadi yang pertama kalau jual belinya tidak boleh, padahal manfaatnya boleh, gimana cara mendapatkan manfaat ya? Sama seperti misalnya ya, donor darah. Kita punya kebutuhan donor darah, tapi jual beli darah tidak boleh. Ya, sehingga ya kalau akadnya akad jual beli tidak bisa. Akadnya ya nunggu ada orang ngasih hadiah, ngasih hibah. Paling banter ya jika menurut yang membolehkan nanti pakai hilaf fiqhiyah gitu. Ya silakan satu kali. Pakai hilaf fiqhiyah. Kalau kita akrab di dunia fikih kan biasa dikasih solusi pakai hilah fiqhiyah. Apa Ya hilangnya? silakan Mas Sauki. Gitu. Ya bukan jual beli tapi ya nanti saya kasih hadiah gitu. Ini mana darahnya nanti saya kasih hadiah. Maka kalau orang punya kebutuhan untuk anjing pemburu, ya boleh jadi ima dia nunggu orang yang ngasih hadiah. Hmm. Entah kapan itu datangnya. Atau pakai hilah fiqhiyah bagi yang berpandangan itu boleh. Membolehkan hilah fiqhiyah. Oh, jadi ya dikasih, kemudian setelah itu Beri ya hadiah. ngasih, tapi ini hadiah saya untukmu, bukan untuk karena Jual jual beli. beli anjingnya gitu. Gitu saat. Iya, iya, iya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa Sat? Emas ya. Oh emas gitu. Yang Kalau sedikit emas jam tangan. emas itu kalau dipakai untuk laki-laki itu ada emas sebagai perhiasan dan ada emas statusnya wadah dan bejana. Sekarang kalau emas itu adalah emas untuk wadah dan bejana haram bagi laki-laki dan perempuan. Kalau emas itu zina perhiasan boleh bagi perempuan, boleh bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Dan keharamannya keharuman jenis. Nah, sekarang emas yang ada di jam tangan. Jam tangan itu masuknya itu ina atau masuknya itu zina. Zina. Nah, Betul. sekarang definisi ina itu kan bukan hanya wadah. Ina dalam artian bahasa beda dengan ina dalam artian fikih. Itu perlu saya, tapi saat ini saya nggak ingat dobit ina syar'an. Karena ina di masalah pembahasan emas itu definisinya bukan wadah, ember, terus piring, sendok. Bahkan boleh jadi ya eh, jadi lebih luas daripada alih itu. Maka ada dua kemungkinan tadi ya. Kalau jam emas di jam tangan itu masuknya bab ina, ya, maka haram bagi laki-laki dan perempuan. Kalau emas di jam tangan itu statusnya zina, ya, perempuan boleh.
untuk laki-laki tidak boleh meskipun hanya disepuh emas. Lain hanya kalau disepuh dengan warna emas. Hmm. Gitu. Tapi yang pas ini masuk di bab mana perlu dicek lagi dobit ina syar'an. Gitu. Karena pensil celak dari emas itu tidak boleh laki-laki ataupun perempuan. Karena itu babnya bab ina. Nah, padahal kan bentuknya bukan ina kan. Jadi ada ina syar'an. Gitu Ustaz. Ya. Ya. Demikian kita cukupkan ya. Ngaji kita di kesempatan pagi hari ini kita sudah belajar banyak hal. Kita belajar tentang Jaizut Tasarruf, itu orang yang memiliki 4 kriteria. Dia adalah balik, bukan anak kecil, berakal, bukan orang yang gila, merdeka, bukan budak dan huriyah, dan rasyid atau rasyid, dan bukan safi. Ya, kemudian kita belajar mendalami dobit yang keempat tentang ma'qud alaih, barang yang jadi objek transaksi harus memiliki 2 kriteria. Pertama, mengandung manfaat. Tidak boleh bertransaksi untuk hal-hal yang tidak mengandung manfaat. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Demikian Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, tadi sebelumnya tadi ada pertanyaan dari Pak Rahmat tentang PDF-nya. Ada PDF-nya ini. Ada Ustaz. Oh, ya, Insya Allah boleh di-share di grup. ya, nanti di share ya sama Mas Abdurrahman ke Pak ini Baik, Pak Rahmat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu Jazakallahu khairan. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.